Sesuai judul, jadi video kali ini akhirnya keluar juga. Ini adalah video user experience 4 bulanan saya pakai Poco F3. Kenapa videonya lama banget tayang? Pertama, jujur aja saya cukup kaget sama spek dan harga dari Poco F3 ini. Smartphone seharga 5 jutaan ini speknya kayak overkill banget. Bahkan lebih overkill daripada Poco F2 Pro sebelumnya. Snapdragon 870 di harga 5 jutaan. Praktis, Poco F3 ini jalan sendirian buat kelas flagship killer tahun ini. Karena Realme GT Master Edition baru aja dirilis atau 4 bulan setelah Poco F3 keluar. Tapi kalau kata orang sih ada harga ada kualitas. Makanya saya baru pede bikin video ini setelah pakai smartphone ini selama kurang lebih jalan 4 bulanan. Semoga aja video kali ini bisa ngebantu atau kasih sedikit pencerahan buat teman-teman yang mungkin masih maju mundur mau ngambil smartphone ini atau enggak. So langsung aja kita mulai dengan apa-apa yang terasa kurang di smartphone ini. Dengan statusnya sebagai flagship killer 2021, salah satu yang dijual sama Poco F3 adalah layar. Handphone ini punya layar E4 AMOLED 6,67 inci, refresh rate-nya di 120Hz, udah support HDR10+ dan resolusinya di Full HD+. Kalau sekilas aja layarnya sih udah cukup kasih gambaran kualitas dari layar AMOLED itu sendiri. Vivid, genjreng, tapi belum bisa dibilang setara sama flagship beneran. Dipakai buat nonton video dengan resolusi HD enak-enak aja. Dipakai buat scrolling saat browsing atau buka sosmed juga enak. Intinya, kualitas visualnya udah cukup memuaskan buat harga 5 jutaan. Apalagi suara dari dual stereo speakernya juga sangat mendukung. Tapi bagian minusnya bukan di situ ya. Buat layarnya ada 2 catatan dari saya. Pertama, touch response-nya nggak terlalu istimewa. Kalau kita sentuh di bagian pinggir-pinggir bezel masih ada jeda sepersekian detik. Ini sebenarnya masih wajar karena Poco F3 kan emang layarnya bukan flagship. Kalau kita bandingin sama Oppo Reno 10 Time Zoom rilisan tahun 2019, bisa kelihatan banget beda respon layar sentuhnya. Ini nggak ganggu pemakaian sehari-hari, cuma negesin aja, ada harga, ada rupa. Berikutnya ada 2 isu yang cukup serius buat user Poco F3. Yang pertama green tint dan yang kedua adalah black crash. Untuk green tint sendiri, beberapa user sering ngeluh munculnya green tint yang cukup parah. Untungnya di unit saya sendiri green tint-nya masih ada di level yang wajar. Misalnya pas ngelihat background berwarna abu-abu dengan tingkat kecerahan rendah. Di situ bisa kelihatan kalau warna abu-abunya nggak pekat, tapi agak bergradasi ke hijau-hijauan. Ini muncul hanya kalau background abu-abu dengan kecerahan rendah. Kalau kita pakainya wajar-wajar aja sih nggak kelihatan. Kecuali kalau emang sengaja dicari-cari. Green tint di layar AMOLED emang bukan kejadian di Poco F3 doang ya. Pernah kejadian juga di beberapa smartphone flagship, jadi nggak perlu khawatir berlebihan. Kalaupun parah, smartphone ini masih rilisan baru, jadi pastinya bisa diklaim garansi. Sementara untuk black crash, emang isunya nggak sebanyak kasus green tint. Di unit saya juga nggak ada masalah sama sekali soal black crash. Gimana kalau unit kalian? Yuk, saling sharing di kolom komentar. Adalah resep universal buat smartphone yang punya spek kencang tapi harganya murah atau dikenal dengan flagship killer, pastinya melakukan efisiensi di bagian kamera. Nyaris saya nggak pernah dengar ada smartphone murah tapi kameranya superior, karena kamera jadi salah satu part termahal dalam sebuah smartphone. Secara angka udah kelihatan juga kalau setup 3 kamera Poco F3 selain kamera utama 48MP, ada ultrawide 8MP dan masih pakai kamera makro yang biasanya ada di smartphone mid-range. Menurut saya sendiri kualitas kameranya nggak terlalu jauh beda sama smartphone mid-range di kelas 3-5 jutaan. Tapi ini kualitasnya masih kategori cukup dan wajar loh ya, nggak bisa dibilang jelek juga. Di sampel foto-fotonya saya udah sertain perbandingan kalau pakai Gcam. Sementara untuk perekaman videonya saya cukup puas karena hasilnya bagus dan stabil. Dengan tidak melepaskan pengawasan kepada mereka agar mereka tidak terpisah dari Anda. Jika teman-teman merasa terpisah dari bola tiga. Oke, ini resolusi maksimalnya di 4K 30 fps dan stabilizernya itu jauh lebih bagus. Kita ajak lari juga ya. Oke,
Oke, jadi ini dia kamera depan video recording Poco F3 di resolusi Full HD 60 fps. Enaknya dia wide ya, jadi lebar banget. Buat vlogging bagus sih. Marketnya lagi sepi banget. Saat ini Poco F3 jalan pakai ROM MIUI 12.5.2. Sebenarnya sih nyaman-nyaman aja, kecuali cerita beberapa user yang sempat ngalamin frame drop signifikan kalau ngegame lewat aplikasi game turbo. Meski saya sendiri nggak ngalamin. Cuma saya baru ngeh kalau ternyata di ROM ini menu untuk nonaktifin shortcut toolbar saat recent apps nggak ada. Ini pastinya bug karena di ROM sebelumnya ataupun di smartphone Xiaomi dan Poco lainnya, fitur ini bisa di nonaktifin. Saya pribadi agak risih aja karena tiap kali buka recent app, toolbar ini selalu muncul di atas tanpa bisa di nonaktifin. Selanjutnya mungkin masalah ini nggak kerasa buat sebagian besar user, tapi kalau saya pribadi bisa ngerasain. Smartphone ini suka agak lambat ngerespon pas kita lagi typing, padahal saya selalu pakai Google Keyboard. Masalah ini dengan mudah saya bisa rasain karena saya punya pengalaman pakai smartphone dari Samsung ataupun Oppo yang menurut saya responnya lebih cepat. Di mode full screen gesture juga bukan tanpa bug ya. Misalnya shortcut Google Assistant dengan swipe dari pinggir layar juga nggak jalan. Sementara kalau saya cobain di Redmi Note 10 5G bisa jalan tanpa kendala. Sekali lagi, MIUI 12 ini semakin negesin kalau developer Xiaomi harus segera berbenah seiring banyaknya bug hampir di setiap smartphone mereka. Jangan malah asik keseringan rilis smartphone tapi lupa sama supportnya. Itu bisa bahaya banget. Sekali lagi, bahaya. Sebelumnya saya adalah user dari Mi 11 dan Oppo Find X3 Pro yang statusnya flagship. Jadi begitu pindah pakai Poco F3 ini rasanya masih rada-rada mirip. Sebenarnya untuk flagship killer saya masih ingat kalau Mi 10T series punya user experience yang juga memuaskan. Apalagi kamera dan refresh rate layarnya masih lebih baik dari Poco F3. Tapi kalau soal kenyamanan dipegang, tentu aja Poco F3 jauh lebih ringan dan tipis karena beratnya nggak sampai 200 gram dan bodinya tipis nggak sampai 8 mm. Saya pribadi juga sama sekali nggak risih sama ketiadaan jack audio karena emang lebih suka pakai TWS Bluetooth. Ini yang bikin Poco F3 lebih nyaman dipakai dan nggak kehilangan kesan mewahnya di build quality. Chipset paling kencang dari Qualcomm saat ini emang Snapdragon 888. Tapi jangan pernah salah kalau Snapdragon 870 justru SoC flagship yang lebih balance antara tenaga, efisiensi, dan juga konsumsi baterai. Buat orang yang udah pernah nyobain kedua chipset ini, pasti tahu banget ya kalau power kedua chipset nggak terlalu terasa bedanya signifikan. Tapi justru Snapdragon 870 signifikan lebih adem, lebih stabil, dan lebih hemat daya. Saya sendiri udah buktiin dan pindah dari Snapdragon 888 di Mi 11 dan Find X3 Pro ke Poco F3 yang juga pakai varian paling tingginya. Dipakai buat main Genshin Impact bisa anteng stabil di atas 50 fps. Padahal pakai setting mentok overclock, itu pun bisa dimainin di mana aja, nggak perlu ruangan ber-AC karena emang panasnya masih sangat-sangat wajar. Mau dipakai main Apex Legends Mobile di rata kanan juga nyamannya hampir nggak ada kendala. Padahal ini masih Apex Legends versi beta yang biasanya masih banyak bug di sana-sini. Pokoknya kalau kalian cari smartphone terjangkau yang kuat buat ngegame berat dan nggak overheat, Poco F3 ini nggak akan ngecewain. Jadi poin penting di sini ada di hardware. Chipset Snapdragon 870 emang beneran bagus secara real di pemakaian. Kira-kira bisa ngulang kesuksesan seri 865 tahun kemarin. Tinggal gimana pihak Xiaomi pinter-pinter ngejaga performa lewat software update berkala. Mengingat sekali lagi, MIUI tahun ini menurut catatan saya kurang optimal. Ada catatan bagus di sektor ketahanan baterai 4500 mAh-nya. Sekali charging bisa dipakai buat seharian. Kalau SOT 6 jaman aja sih biasanya selalu dapat, asal ngegamenya nggak terlalu barbar. Kalau baterainya habis, charger 33 wattnya juga udah lumayan kencang buat ukuran standar tahun 2021. Oke, udah mau hampir jalan 5 bulanan sejak pertama dirilis dengan harga start dari 5 juta kurang 1000.
Jadi bukti kalau pricing Poco F3 ini bener-bener bagus banget buat kelas flagship killer yang bisa kasih chipset Snapdragon seri 8 dan juga layar AMOLED. Ini juga yang bikin kompetitor terdekatnya yaitu Realme akhirnya datengin Realme GT Master Edition yang harga flash sale-nya juga sama, 4.999.000. Meskipun lebih pilih chipset Snapdragon 778 terbaru yang secara angka masih di bawah Snapdragon 870, tapi secara keseluruhan menurut saya Realme GT Master Edition ini cukup punya potensi buat jadi pengganggu di pilihan smartphone 5 juta. Gimana kalau nantinya kita bikin video versus dari kedua smartphone ini? Yang setuju yuk tulis di kolom komentar ya. Oke, gimana yang udah nonton video ini dari awal sampai habis? Masih tetap mau beli Poco F3 atau ngelirik pilihan lain kayak Realme GT Master Edition atau tertarik sama Dimensity 1100 di Poco X3 GT? Pilihan di tangan kalian karena toh uangnya uang kalian sendiri. Buat yang masih ragu-ragu bisa ditonton ulang video ini supaya bisa ambil keputusan yang lebih tepat. Jangan lupa stay tune terus karena kita akan bikinin video versus antara kedua smartphone 5 jutaan ini. So pastinya bakal seru banget. Oke, segini dulu video kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Support terus channel ini dengan cara like dan subscribe. Follow juga Instagramnya. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Stay pian dan Technozaidi out.